Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Puting beliung terjang sebuah desa di Madiun, akibatnya puluhan rumah rusak dan pohon tumbang. Dilaporkan mencabuli dua bocah perempuan tetangganya, pria uzur di Surabaya diringkus polisi. Menikmati sensasi gurih dan pedasnya kuliner pecel ayam lodo di Ponorogo. Puluhan rumah di Kabupaten Madiun rusak diterjang hujan deras disertai angin kencang. Selain merusak rumah, angin kencang juga merobohkan tembok dan merusak mobil. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Salah satu warga berhasil merekam suasana mencekam saat terjadi hujan deras disertai angin kencang di wilayah Desa Ngeranget, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Minggu petang. Kuatnya hembusan angin puting beliung dan terjangan hujan membuat warga panik. Akibat peristiwa ini sedikitnya 20 rumah warga rusak. Sejumlah pohon tumbang dan menimpa rumah warga. Bahkan kaca depan sebuah mobil juga pecah akibat tertimpa tembok bangunan yang roboh. Meski terjadi beberapa menit, peristiwa alam ekstrem itu menyebabkan warga takut. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya berdiam diri di rumah. Ada kayak dari atas gitu loh, hitam gitu, gulung-gulung gitu, terus itu nabrak itu, apa itu, pohon itu, durian. Terus jadi sampai kayak gini tuh, durian, kelapa, itu semuanya patah semua. Ada berapa rumah Bu yang di sini yang rusak kayak gini Bu? Kurang tahu ya, kalau sini yang baru aku tahu ya sini ada berapa ya? 5-6 ya kalau nggak salah. Kemarin itu kan ada angin sangat kencang dari arah timur. Tahu-tahu pohon ini roboh mengenai ini teras. Ada berapa rumah Pak di sekitar desa sini Pak? Di sekitar sini untuk rumah yang dekat ini ada 2. Terus yang sebelah timur saya kurang tahu, soalnya saya mulai dari kemarin sampai pagi ini saya bersih-bersih untuk di rumah saya sendiri. Gitu. Rumah Bapak yang kena bagian apa Pak? Ini kena terasnya ini. Senin pagi, warga dibantu anggota TNI bergotong royong menyingkirkan material rumah yang rusak, serta membersihkan lokasi dari pohon yang tumbang. Dampak untuk angin puting beliung ada 20 rumah yang rusak, termasuk gendeng berterbangan, sebagian ada rumah yang ketimpa pepohonan. Untuk korban alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material. Untuk aktivitas pagi ini alhamdulillah kita sinergi dengan masyarakat, dengan beberapa anggota Rapi dan anggota Koramil dari Pemdes. Warga masyarakat sangat antusias untuk membantu yang terdampak korban bencana alam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Madiun. Seorang pria uzur di Surabaya diringkus polisi karena diduga telah mencabuli dua bocah perempuan tetangganya. Kakek yang telah memiliki 12 cucu dibekuk usai korban melaporkan perbuatan pelaku kepada orang tua korban dan polisi. Pelaku berinisial ML dibekuk anggota unit reskrim Polsek Sukolilo di depan rumahnya, kawasan Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Pria 67 tahun itu langsung dibawa ke Mapolsek Sukolilo untuk diperiksa lebih lanjut. Kakek yang telah memiliki 12 cucu tersebut ditangkap karena diduga telah mencabuli dua bocah perempuan yang juga tetangga pelaku.
Korban melaporkan perbuatan tersangka ke orang tuanya yang kemudian langsung lapor polisi. Perbuatan asusila dilakukan tersangka ketika korban bermain di dekat rumah pelaku. Saat itu kondisi rumah sedang sepi karena istri pelaku sedang bekerja. Tadi kami menerima laporan dari masyarakat ada kejadian tersebut. Kemudian kami yang dari piket langsung mendatangi TKP dan mengamankan satu tersangka yang diduga melakukan pencabulan di bawah umur. Dan apakah benar para korbannya masih anak berusia sekolah dasar? Benar, untuk korban sendiri masih berstatus sekolah dan masih anak di bawah umur. Usai menjalani pemeriksaan sementara di Mapolsek Sukolilo, pelaku dibawa dan diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polrestabes Surabaya untuk penanganan serta penyidikan lebih lanjut. Dari Surabaya, Arif Purwanto dan Sri Rama melaporkan. Siapa yang bisa menolak sensasi gurih pedas nasi pecel yang berpadu dengan hangatnya ayam lodo khas Ponorogo? Ya, hidangan sederhana ini bukan hanya mengenyangkan, tapi juga membawa kenangan suasana kampung halaman. Di Ponorogo ada satu tempat makan unik yang menyajikan keduanya sekaligus. Meski berada di tengah kota, suasananya dibuat seperti pedesaan. Tidak jauh dari pusat kota Ponorogo, tepatnya di Kelurahan Tonatan, berdiri sebuah warung sederhana bernama Warung Juanda. Disinilah kelezatan nasi pecel yang berpadu ayam lodo siap memanjakan lidah para pecinta kuliner. Meski berada di tengah kota, suasana pedesaan begitu kental terasa. Bahkan nuansa jadul semakin kuat karena sang pemilik Ribut Yudiono memajang aneka barang elektronik lawas yang membuat pengunjung seakan diajak bernostalgia. Menu andalan di warung ini adalah nasi pecel ayam lodo. Sepiring nasi putih hangat dilengkapi sayuran segar, kemudian disiram sambal kacang yang gurih dan pedas. Tak ketinggalan kuah ayam lodo dari ayam kampung yang menghadirkan rasa istimewa dan kaya rempah, dijamin bisa membuat lidah Anda ketagihan. Cita rasa gurih, pedas dari perpaduan sambal kacang dan kuah lodo membuat pecel ayam lodo begitu digemari. Uniknya lagi, makanan ini disajikan di atas daun jati yang memberikan aroma khas dan sensasi berbeda saat menyantapnya. Salah satu pembeli, Aning, kerap datang bersama teman maupun keluarga. Menurutnya menu ini bukan sekedar lezat, tapi juga paket komplit yang sulit ditemukan di tempat lain. Rasanya enak, mantap. Ada yang berbeda nggak dengan daripada lodo pada umumnya? Oh, kalau lodo itu kan nggak dipadukan sama nasi pecel. Kalau ini kan dipadukan sama nasi pecel. Terus dagingnya itu empuk ya, untuk ayam lodonya itu dagingnya empuk, kuahnya itu sedep, rasanya sedep. Pemilik warung Ribut Yudiono mengatakan hampir 100 potong ayam kampung habis terjual setiap hari. Dengan harga mulai Rp20.000 hingga Rp30.000 per porsi, siapapun bisa menikmati hidangan istimewa ini. Tak heran jika Warung Juanda menjadi jujukan favorit para pecinta kuliner di Ponorogo. Apa ya, kita dirikan di tengah kota dengan pagar yang luas, dengan suasana yang nyaman, dengan menu yang beragam, walaupun kita itu andalannya adalah pecel lodo. Tapi menu kita banyak karena nanti akan ada keluarga itu
yang anaknya atau cucunya mungkin nggak bisa makan lodo, ya kita ada menu-menu lainnya kayak steak, kayak burger, kayak kebab kayak gitu. Sepiring nasi pecel ayam lodo bukan hanya soal rasa, ada kehangatan suasana jadul, aroma khas daun jati, hingga kebersamaan bersama orang tercinta. Semua menyatu dalam satu pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Ponorogo. Ribuan warga tumpah ruah di Bangkalan untuk menyaksikan lomba karapan sapi tingkat kabupaten Minggu siang. Uniknya lagi, para joki tidak hanya orang dewasa, namun juga anak-anak. Tak hanya sekadar ajang olahraga tradisional, karapan sapi juga jadi pesta rakyat dan kebanggaan masyarakat Madura. Seperti apa serunya lomba karapan sapi ini? Berikut liputannya untuk Anda. Di bawah terik matahari sebanyak 48 pasang sapi jantan pilihan turun ke arena lomba. Mereka berpacu secepat mungkin di atas lintasan sepanjang 220 meter. Begitu dilepas di garis start, sapi langsung melesat menuju garis finish. Sorak-sorai penonton tak pernah redup sejak awal lomba dimulai. Setiap teriakan menjadi penyemangat bagi para joki cilik yang mengendalikan sapi dengan penuh keberanian. Joki cilik dipilih karena posturnya ringan, sehingga sapi dapat berlari dengan kecepatan maksimal. Lomba karapan sapi selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Madura. Selain menjadi ajang bergengsi, karapan sapi juga untuk melestarikan tradisi. Acara karapan sapi ini dampaknya sangat banyak, jadi multiplayer effect, terutama misalnya nih UMKM. Banyak pedagang-pedagang di sini yang berjualan, tentunya ini juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat Bangkalan. Ya, harapannya kita sebagai generasi penerus bangsa bisa turut serta untuk mempertahankan kebudayaan, diantaranya adalah karapan sapi. Bagi pemilik sapi, ajang ini tak sekedar pertandingan. Setiap pasang sapi yang dilombakan adalah kebanggaan karena dirawat dengan sepenuh hati. Sebelum turun ke lintasan, sapi diberi jamu tradisional untuk menjaga stamina dan latihan rutin setiap 2 minggu demi keseimbangan dan kekompakan. 2 minggu sekali dilatih, terus dirawat, dimandiin, jamu. Setelah itu terus dilatih terus. Setiap 2 minggu sekali pasti dilatih. Karapan sapi sudah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup masyarakat Madura. Lebih dari sekedar lomba, tradisi ini adalah warisan leluhur yang menjadi ajang silaturahmi sekaligus kebanggaan identitas budaya. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Bangkalan. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.